Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini keluarga Hanan dan Bagas akan pergi ke Palembang. Tujuannya hanya satu, mempersunting Feli untuk Bagas. Subuh tadi, Hanan sudah mengisi banyak-banyak amunisi mencumbui istrinya sampai puas. Sampai mual itu tidak berani menghampiri dirinya. Seperti kembali, kini tubuh Hanan terasa segar bugar, tapi lain dengan Sena yang tampak lemas kehabisan tenaga. Untunglah kali ini Nadia datang dan ikut membantu menjaga baby Noah. Mama Maria memaksa Nadia untuk ikut, sekalian liburan, kata Mama saat itu. Aksa dan Axel juga diboyong oleh mereka. Benar-benar sebuah perayaan yang membuat semua keluarga berkumpul. Bersama-sama kedua keluarga ini menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menempuh perjalanan udara selama 1 jam 5 menit hingga akhirnya sampai di kota Palembang. Mereka semua lantas segera menuju mobil jemputan yang sudah terparkir dengan rapi. Totalnya ada 7 mobil, 2 mobil untuk keluarga Hanan dan 4 lainnya untuk keluarga Bagas, dan 1 kosong untuk ditinggal di Palembang nanti untuk Bagas dan Feli pulang ke Jakarta berdua. Melewati jalur yang berbeda seperti saat dulu membuat Hanan mengerutkan keningnya bingung. Bukannya kita mau ke rumah Feli dan Sena, Pak? Kenapa lewat sini? Tanya Hanan pada sang supir. Sementara Sena hanya mengulum senyumnya seraya asik memberi susu pada baby Noah. Memang menuju ke sana, Pak, dan memang lewat sini jalannya, jawab si supir apa adanya, membuat tawa Sena akhirnya keluar juga. Tawa yang ia tahan dan hanya jadi kekehan kecil karena tidak ingin mengganggu baby Noah. Mereka semua memang menggunakan jalur yang lain. Jika dulu menggunakan speedboat dan lewat Sungai Musi, kini mereka memutuskan untuk menggunakan mobil dan melewati jalan pinggiran Sungai Musi. Lebih lama memang, tapi lebih aman karena kini mereka membawa baby Noah juga. Kita pulang ke rumah Mama memang menggunakan mobil, Mas, tidak naik speedboat lagi, ucap Sena di antara kekehannya, sementara Hanan langsung menatapnya tajam. Kenapa tidak bilang dari kemarin? Jawab Hanan dengan menggeram kesal. Tahu begitu, ia tidak akan sampai kembali teringat tentang traumanya naik speedboat. Kesal Hanan, ia menjitak pelan kepala istrinya itu dan Sena makin terkekeh dibuatnya. Beberapa kali mereka berhenti untuk beristirahat, sebisa mungkin membuat baby Noah agar tetap merasa nyaman. Bahkan Sena dan Nadia juga saling bergantian menjaga baby Noah. Sedangkan di mobil lain, Bagas merasa perjalanan mereka begitu lama, lambat seperti pasukan keong yang melewati pinggiran Sungai Musi. Bagas sudah tidak sabar untuk segera sampai di rumah pujaan hati, meluapkan rasa rindunya yang sudah membuncah. Bagas, daripada gelisah begitu, mending kamu hafalin ijab kabul, biar besok ijabmu lancar, ucap Ibu Feni, ibunya Bagas. Sudah hafal, Bu, sudah di luar kepala, balas Bagas Jumawah. Dan ayahnya yang bernama Pak Anwar hanya geleng-geleng kepala. Sedari dulu disuruh menikah banyak sekali alasan, sekarang malah buru-buru ingin menikahi gadis pujaannya. Pak, kita duluan saja, biar rombongan Pak Hanan di belakang, titah Bagas pada sang supir. Dan si supir hanya bisa menurut seraya menambah sedikit kecepatan. Bukan apa-apa, jalanan di sini lumayan banyak yang berlubang, jadi tetap saja mereka tidak bisa dulu-duluan.
dan Bagas menggeram kesal. "Sabar Gas, nanti juga sampai," ucap Ibu Feni. Seharusnya selama 3 jam perjalanan mereka semua sudah bisa sampai di desa Sena dan Feli. Namun karena seringnya berhenti, mereka jadi butuh waktu lebih lama. 4 jam 30 menit perjalanan. Akhirnya mereka baru sampai. Disambut dengan huru-hara yang lebih parah ketimbang Hanan dulu, membuat pemimpin Extra Food ini berdecak kesal. Bagaimana bisa pernikahan asistennya jauh lebih meriah ketimbang pernikahan dirinya? "Sepertinya aku terlalu banyak memberi gaji pada Bagas," umpat Hanan dan didengar jelas oleh sang istri. Sena bahkan langsung mencubit gemas pinggang suaminya ini. Dari tadi menggerutu terus, padahal di tangannya masih menggendong baby Noah. Rombongan mereka terpisah. Keluarga Hanan semuanya bermalam di rumah Sena, sementara keluarga Bagas di rumah Pak RT. Rumah Sena sudah direnovasi, ditambah banyak kamar agar jika besannya dari Jakarta kemari ada tempat untuk menginap. Mereka semua masuk ke sana dan sedikit terkejut saat melihat seorang pria yang wajahnya asing, namun tidak dengan Sena yang begitu familiar dengan wajah itu, wajah sang kakak, Saka, yang ternyata sudah kembali. Canggung pun terjadi, apalagi dari semua orang yang datang. Saka terus menatap tajam ke arah Hanan. Pun Hanan yang membalas tatapan itu tak kalah tajamnya. Meski belum pernah bertemu, namun Hanan yakin 100% jika pria ini adalah kakaknya Sena. Saka dan Sena begitu mirip, meski tidak kembar, tapi keduanya bak pinang dibelah dua, versi perempuan dan versi laki-laki. "Ayo Bu, masuk," ajak Sarni pada besannya. Mariam dan semua keluarga memutuskan tatapan tajam antara anak laki-laki dan menantunya. "Langsung istirahat di kamar saja yuk," ajak Sarni lagi dan mengantarkan semua orang menuju kamarnya masing-masing. Aksa dan Axel akan tidur bersama Saka. "Mentang-mentang aku belum nikah, disuruh tidur sama bocil," gerutu Saka. Meski begitu, ia mempersilakan kedua remaja itu untuk masuk ke dalam kamarnya. "Yang itu tadi mama kalian?" tanya Saka, dan kedua remaja itu tahu betul siapa yang ditanya. "Iya, Mama Nadia." "Nama yang cantik," seloroh Saka, padahal ia menilai wajah cantik Nadia. "Kalian istirahatlah, Om akan keluar," timpal Saka lagi, lalu meninggalkan Aksa dan Axel di kamarnya. Saka keluar mencari keberadaan sang adik dan ipar untuk ditatar, tapi kemana-mana mencari, ia tidak menemukan batang hidung kedua orang itu. Dan Saka tahu betul di mana kini Sena dan Hanan berada, pasti di dalam kamar. "Mentang-mentang sudah nikah, maunya di dalam kamar terus," gerutu Saka. Saka si tukang gerutu. Merasa kesal, Saka pun berniat mendobrak pintu kamar adiknya itu. Namun langkahnya urung saat tiba-tiba sang ibu datang dengan menggendong seorang bayi kecil di kedua tangannya. "Jangan ganggu Sena, Kak. Nih, gendong keponakan kamu," titah Sarni pada sang anak. Saka yang diperintah hanya bisa terpaku. Kedua tangan yang biasa ia gunakan untuk memegang obeng di bengkel, kini malah menggendong bayi mungil dan lucu. "Jangan siksa aku begini, Mak. Cari yang lain saja," ngerengek Saka seolah ingin menangis. Ya, 2 hari lalu Saka pulang, sujud-sujud mohon ampun kepada kedua orang tuanya karena selama ini selalu mengecewakan mereka, suka mabuk-mabukan, bahkan bersikap kasar.
Merantau ke Jakarta, ternyata Saka tidak ada apa-apanya. Di sana lebih banyak pria brengsek dibanding dia. Jika di kampung Saka suka membuli orang, maka di Jakarta malah dia yang dibuli. Akhirnya Saka pindah haluan dari berandal dan mulai bekerja di bengkel. Lalu lambat laun punya bengkel sendiri di Jakarta sana. Merasa cukup sukses, Saka pun kembali pulang ke Palembang dan meminta maaf pada kedua orang tuanya.